Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, problem teologis yang ada dalam Injil hari ini sebetulnya adalah bagian akhir yang disampaikan oleh Yesus tadi. Tidak seorang pun yang tahu tentang saat atau hari. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Jadi persoalannya di sini tentang akhir zaman, kapan itu? Yang pasti adalah kedatangan Anak Manusia. Bahkan kita pun percaya dalam syahadat, gitu, Dia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Ini juga perlu menjadi catatan. Kedatangan Kristus yang kedua adalah untuk mengadili orang hidup dan mati. Ya, jadi problemnya adalah ketidaktahuan kapan itu, dan yang kepastiannya adalah kedatangan Kristus yang kedua, dengan catatan tadi, untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Bagi kita, bisa jadi ini bukan sesuatu yang yang dekat, tetapi bagi pendengar Injil Markus pada saat itu, mereka sangat merindukan kedatangan Kristus yang kedua. Itu persoalannya. Maka Tuhan Yesus mengajak orang untuk peka akan tanda-tanda zaman. Masalahnya kan kemudian kedatangan Kristus yang tidak ditunggu pada jemaat awal Markus itu menunggu, terus lama-lama menjadi diandaikan begitu saja. Sehingga ada bahaya orang menjadi lengah. Lengah untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Itu persoalannya. Orang bisa saja mengandaikan bahwa atau berandai-andai, alah nanti-nanti aja, toh juga
bukan sesuatu yang mendesak untuk dipersiapkan. Ya. Tapi sekali lagi kita diajak untuk kembali lagi ke bagian akhir dari Injil hari ini. Tidak ada yang tahu saat itu. Yesus pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Lah, kalau itu, kok kita justru merasa sok tahu bahwa saatnya itu masih jauh. Sehingga kalau kita bandingkan dengan warta yang disampaikan oleh Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kesegeraan itu kita tunda karena kita merasa bahwa saatnya masih jauh. Lawang Tuhan Yesus saja tidak tahu, kok kita merasa tahu bahwa masih jauh. Ya kalau jauh, kalau setelah ini misalnya, tidak ada yang tahu. Justru warta Injil hari ini mengajak kita untuk berpikir tidak hanya sekedar sesuatu yang jauh akhir zaman itu. Bahwa persoalan ini adalah persoalan sekarang. Karena apa? Kita diminta untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Itulah yang menjadi kesekaraan dari warta Injil hari ini. Mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Karena tadi ada pengadilan yang memang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memang itulah iman kita, itulah kepercayaan kita. Justru warta Injil hari ini mengajak kita untuk semakin mendalami apa yang kita imani, apa yang kita hayati, sehingga hidup kita sesuaikan sebagai cara kita untuk mempersiapkan diri menyambut saat itu. Ya toh. Tidak menunda-nunda lagi. Karena tadi dengan menunda, karena ya alasannya kita tidak tahu kapan itu terjadi. Jadi ini persoalan sekarang, bukan persoalan lagi alah besok-besok aja, saya masih punya waktu. Ya, kita tidak tahu sekali lagi bahwa waktu kita bisa jadi tidak sama dengan waktu Tuhan. Pikiran kita bisa saja tidak sama dengan pikiran Tuhan. Rencana kita bisa saja tidak sama dengan rencana Tuhan. Ya. Kita bisa belajar dari banyak pengalaman, dari banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan. Ya. Contoh sederhana ya, corona ini, pandemi ini. Kita berencana banyak hal, ketika rencana kita kemudian dihadirkan corona, kita bisa apa? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka iman akan kedatangan Kristus bukanlah sekedar iman yang menurut saya iman yang diawang-awang tentang sesuatu yang jauh di masa depan, tentang akhir zaman. Justru iman itu mengajak kita untuk berpikir realistis dan bertindak mulai saat ini. Kita biasa atau merencanakan kita mau kemana, kita prepare, kita beli tiket, kita bawa oleh-oleh, kita siapkan fisik dan sebagainya. Misalnya pergi ke suatu tempat. Sebetulnya kita biasa untuk mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri segala sesuatu lah. Mempersiapkan, tapi mari kita diajak hari ini untuk mempersiapkan apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga, dan mulai sekarang tindakan kita, perbuatan kita juga kita arahkan ke sana.
Ya, sehingga sebagaimana tadi yang ada juga dalam bacaan pertama, menghadirkan kebenaran itu adalah salah satu cara kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ya. Semakin banyak kita bertindak yang benar, tentunya juga semakin baik persiapan kita untuk menyambut kedatangannya. Urusan kapan itu ya biar Bapa yang tahu. Tapi hari ini kita diminta untuk mempersiapkan kedatangannya, mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, dan persiapan itu kita lakukan dengan sebanyak mungkin melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.